sedang melakukan apa ya. Juga anak-anak hebat sahabat sekolah dasar kita yang akan bercerita nih selama mungkin kemarin sempat liburan kan pas menjelang hari raya mereka sedang melakukan apa ya, membuat proyek apa. Nah, perlu diketahui bersama sahabat sekolah dasar, anak-anak ini adalah dari Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah, di mana nanti akan berbagi kepada seluruh sahabat sekolah dasar aktivitas-aktivitas mereka ketika mereka libur menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Nah, sebelumnya nih, bocoran sedikit aja kepada sahabat sekolah dasar. Sekolah-sekolah mereka ini telah mendapatkan pelatihan persiapan pembelajaran tatap muka, project based learning berbasis STEM education. Apa itu STEM? Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi sesiap apa sih sahabat sekolah dasar kita yang berasal dari Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah ini untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka di rumah. Kita langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi. Cikita. Waalaikumsalam. Di sini ada Cikita, ada Noya, kemudian ada Zuhdi, dan juga ada Kalila. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya, kan kita ketemu lagi dalam acara ngopi bareng sahabat sekolah dasar, ngobrol pintar bareng sahabat sekolah dasar. Nah, Zuhdi dulu nih, kenalan nih yang laki-laki ya. Dari mana, kelas berapa, sekolahnya di mana? Silakan Zuhdi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhda Eden Halfani, kelas 5 dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Kemudian di sini ada Cikita. Silakan Cikita. Perkenalkan, nama saya Cikita Rani Kuryawan dari kelas 5 dan SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Oke, kemudian ada siapa tadi namanya? Noya. Noya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Noya Rasyada Maharatuha dari SD Negeri 1 Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Bagus banget ya, semangat ya, karena masih habis lebaran nih. Nah, terus si cantik Kalila, silakan Kalila. Nama saya Kalila Ramadanti Darmawan dari kelas 5 dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Praktek apa sih yang pengen kalian bikin sama teman-teman gitu yang biar ngomong sama bu guru atau ustadz atau ustadzahnya, nanti kita bikin ini ya gitu. Pengen bikin apa sih? Kalau Zuhdi pengen bikin apa? Belum tahu sih. Kalau si Kalila pengen bikin apa? Juga. Belum kepikiran ya. Kalau saya ingin sekali praktek memasak. Oh, praktek memasak. Masak apa kamu, Noya? Biasanya membuat mendoan atau soto. Gitu. Atau budaya Banyumas. Bisa bikin ya, masaknya bisa, Noya? Bisa, tetapi kalau bareng teman-teman lebih asik. Oh gitu. Kalau Cikita pengen praktek apa nanti? Kalau di sekolah? Sama ingin membuat irigasi hijau, tetapi ingin melebihi supaya apa? Supaya bagus. Supaya bagus dan berhasil ya. Nah, kita mau tanya nih ke Zudi. Zudi, ngapain? Zudi, sahabat sekolah dasar Zudi bikin apa? Ini bikin robot hidrolik. Ini pas itu bikinnya sih agak rumit ya. Cuman pas itu juga kayaknya sempat gagal. Ya agak sebel. Oh, sebel. Lah itu apa ya bahannya itu? Apa aja itu? Mahal banget nggak bahan-bahannya itu?
Enggak, soalnya kan pakai bahan bekas. Oh, apa aja itu bahan bekasnya itu? Ini ada kardus bekas, terus ada triplek, suntikan, stik es krim, sama mika. Mika, Selang kapiler. apa? Selang kapiler. Iya, Oh, terus itu sebenarnya lagi pelajaran apa sih? Kata Bu Guru atau Pak Guru? IPA. IPA. Terus gagalnya tuh pas kenapa kok kamu jadi sebel itu? Ya, pas itu kayaknya salah motong. Lah kok bisa? Terus nek pas salah motong gitu gagalnya gimana? Dia nggak bisa gerak atau nggak bisa apa gitu? Nggak bisa gerak sih. Oh. Terus akhirnya kamu kok tahu kalau itu kesalahan salah motong tuh nanya atau gimana? Nanya. Nanya siapa? Nanya ayah. Nanya ayah. Terus ayah kayak nyariin gitu apa ya yang salah gitu ya? Kamu juga ikut mikir gitu. Iya. Ketemu kesalahanmu di mana gitu. Ketemu. Oh iya. Kalau si Cikita pernah bikin apa sih yang paling seru juga nih nggak berhasil, gagal gitu. Cikita bikin apa? Bikin irigasi hijau. Bikin apa? Irigasi kacang hijau. Irigasi kacang hijau. Oh, itu apa aja alat dan bahannya? Ya, banyak sih. Jadi kayak kacang ngapain? Kacang hijaunya itu apa? Nggak disiram setiap hari loh. Jadi itu ada selangnya yang buat nyiramin tanaman kacang hijaunya, udah ada selangnya gitu. Jadi itu apa, airnya itu dimasukkan ke dalam tandon. Setelah itu akan melewati selang. Selangnya itu sudah lubang. Jadinya bisa menyirami sendiri, nggak usah disiramin setiap hari. Oh gitu, keren ya. Nah, wah. Kalau si Kalila bikin apa sih waktu itu yang kayak sebel, gagal gitu, apa Kalila? Saya bikin jamu probio. Terus? Saya berhasil. Berhasil ya, nggak pernah ada yang gagal gitu nggak sih? Itu berhasil kamu? Berhasil. Yang gunung meletus juga berhasil? Berhasil. Berhasil ya, alhamdulillah ya. Kalau Noya, ya kamu yang paling sebel gitu gagal, kalau tadi Saya itu waktu kan berhasil. Alat peraga sistem pernapasan manusia pernah gagal karena balon yang di dalamnya itu tidak mau mengembang. Oh, terus itu kayak gimana? Sebel karena harus ngulangin lagi. Pikir gitu. Tapi habis itu senang karena habis itu berhasil. Oh, habis itu berhasil. Nah, sekarang buat si siapa tadi? Kalau si Cikita, orang tuanya biasanya gimana kalau diminta praktek-praktek gitu? Suka sebel nggak sih orang tuanya? Malah senang. Malah senangnya gimana? Senangnya juga ikut bantu. Terus apalagi kalau lomba itu juara 1, senang. Oh, lomba juara 1. Emang lomba apa sih yang juara 1? Ya, lomba matematika. Terus sebelum pandemi yang lomba kejuaraan taekwondo. Oh gitu. Gitu. Oh, jadi kalau pas diminta bikin-bikin gitu, orang tuanya senang, soalnya kan Cikita makin pinter gitu kan ya, terus akhirnya makin berani gitu kan ya. Nah kalau ya ayah sama bundamu gitu sebel nggak sih? Ini apaan sih, bu gurunya suruh bawa-bawa terus gitu? Enggak. Lah terus gimana ya? Kadang-kadang kalau misal saya pas praktek bikin berantakan terus gak diberesin baru bapak marah gitu ya. Sebelum kita sudahi nih ngobrol pintar kita pada pagi hari ini, sahabat sekolah dasar yang ada di rumah juga ngobrol pintar kali ini bareng sahabat sekolah dasar yang ada di Kabupaten Banyumas, Purwokerto,
Provinsi Jawa Tengah. Nah, kali ini kita akan kasih pertanyaan nih untuk sahabat sekolah dasar yang ada di rumah dan juga untuk teman-teman kita yang saat ini bergabung, ada si Cikita, kemudian Noya, kemudian Kalila, dan juga ada Zuki. Nah, saat ini Indonesia kan menempati urutan kedua tuh dalam penyumbangan sampah plastiknya, ya kan? Nah, ini sampah tuh kan banyak banget, terutama nanti kalau pada saat kalian masuk sekolah, kalian pakai masker yang masker medis, tahu nggak ya, yang bukan masker plastik, bukan masker kain maksudnya, itu kan pasti dibuang gitu kan, sekali pakai dibuang. Kayak yang punyanya si Nol gitu kan, itu kan berarti makin banyak sampah tuh, belum lagi botol hand sanitizer yang kecil-kecil gitu, itu kan dari plastik. Menurut kalian gimana sih cara yang paling efektif biar sampah kita di lautan, di negara Indonesia menumpuk banyak, terutama sampah plastik gitu? Silakan Cikita dulu. Ya, kayak jangan membuang sampah sembarangan. Kalau masih bisa dipakai, dibuat kayak apa? Kayak buat tempat tulis gitu. Oh, dibikin prakarya gitu ya. Jadi biar nggak nambah-nambah sampahnya gitu. Kalau Zudi mau bikin apa? Mau ngapain dengan sampah itu? Mau bikin usaha tempat penampungan sampah kah? Kan kamu mau jadi pengusaha. Mau bikin tempat daur ulang. Bikin tempat daur ulang dari robot ya. Tadi kan mau bikin robot gitu kan. Emang mau didaur ulang jadi apa sampah-sampah plastiknya? Kerajinan. Kerajinan. Oke. Kalau si Kalila? Kalau belanja itu bawa kantong sendiri, jadi nggak boros plastik. Oh iya, pinter ya. Jadi lebih baik mencegah daripada kita harus mengolah sampahnya tuh kayak kerepotan gitu kan ya, harus mendaur ulang dengan biaya yang nggak murah juga gitu. Kalau si Noya? Saya mendaur ulang sampah plastik itu menjadi hal yang lebih berguna atau benda yang lebih berguna. Contohnya apa? Contohnya menjadi hiasan rumah atau menjadi bunga plastik. Gitu. Jadi didaur ulang gitu ya, dipilah mana yang bisa digunakan lagi. Pintar banget. Nah, kali ini sahabat sekolah dasar yang ada di rumah bisa juga ya tuliskan ide-ide kalian gimana sih bisa mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia, terutama yang sudah terbuang di lautan, yang mencemari lautan Indonesia. Karena saat ini sahabat sekolah dasar perlu tahu loh, negara kita menempati urutan kedua untuk sumbangan sampah plastik di lautan. Nah, sahabat sekolah dasar, kita sudah siap untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tentu sebelum kita tutup, kita boleh yel-yel sebentar nggak sih? Jadi kayak di Direktorat Sekolah Dasar di Kementerian tuh punya yel-yel kayak gini. Sahabat sekolah dasar, kalian kayak gini, tangannya kanan ya. Cerdas, berkarakter, yeay, kayak gitu. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter, yeay. Nah, selamat pagi sahabat sekolah dasar. Kalau tadi kita sudah mendengar sahabat sekolah dasar menceritakan nih pengalamannya ketika menghabiskan waktu liburannya menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan membuat karya-karya, menceritakan pengalamannya, dan juga yang pastinya nih mereka tetap berada di rumah dan tidak mudik. Keren loh, kalian juga ya jangan mudik dulu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, kali ini kita akan menyapa guru-gurunya nih. Bapak Ibu guru, apa sih nanti yang akan dipersiapkan untuk seluruh sahabat sekolah dasar yang ada di sekolah-sekolah dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka? Kita akan menyapa guru-guru hebat dan inspiratif kita kali ini sahabat sekolah dasar dalam program Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Ngopi bareng sahabat SD. Nah, ini ada Ibu Mulyani, kemudian ada Ibu Setia, ada Pak Ferry, dan juga ada Ibu Witi. Nah, mungkin bisa perkenalan secara singkat aja ya nih Pak Ferry duluan nih, karena satu-satunya Pak Guru nih. Pak Ferry mungkin boleh kenalan ke seluruh sahabat sekolah dasar yang ada di Nusantara, singkat saja ngajar kelas berapa, kemudian di sekolah apa, dilanjutkan dengan Bu Mulyani, Bu Witi, dan juga Bu Setia. Silakan Pak Ferry.
Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hari Irawan. Ya, saya mengejar di kelas 5 dari SD 1 Al-Irsyad Purwokerto. Iya. Bu Mulyani, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, mengajar kelas 5 dari SD Negeri 1 Keranji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekarang Ibu Witi. Silakan Bu Witi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadzah Witi Suryani dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto, Jawa Tengah. Iya, silakan Bu Setia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustadzah Setia, biasanya dipanggil Ustadzah Setia. Saya dari SD Al-Irsyad 2, kebetulan saya mengajar kelas 1. Belum kita tanya-tanya tentang proses pembelajaran tatap mukanya, kita akan pengen dengar dulu sih kemarin suka dukanya ketika melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh selama pandemi kurang lebih 1 tahun lebih ya Bapak Ibu Guru ya. Nah kepada Pak Ferry dulu nih mungkin bisa diceritakan suka dukanya kemarin apa sih Pak? Oke, baik. Dukanya dulu, sukanya dulu nih. Monggo lah Pak. Kayaknya yang dukanya dulu baru ntar sukanya tuh belakangan gitu ya. Dukanya yang jelas pertama nggak ketemu murid nih. Kalau nggak ketemu murid, jadi kita cuma kayak ngajar sama benda mati loh, ngajar di laptop, ngajar sama HP ya. Kita kekurangan sebuah sentuhan kepada siswa, jadi kita tidak bisa menyampaikan materi secara maksimal dan kita intinya tidak bisa mendidik. Ya, mungkin itu bisa belajar dari buku, dari berbagai macam, tapi kalau guru tidak ketemu siswa, tidak bisa menyentuh kolbu siswa itu membuat tugas guru itu kurang maksimal menurut saya, karena tugas guru selain adalah mendidik itu yang utama, karena tujuan PSD adalah selain ilmu adalah akhlaknya. Saya sangat sedih karena untuk menyentuh kolbunya itu dari jarak jauh itu sangat susah sekali. Kemudian dukanya lagi ada kesulitan ya ketika ada pertemuan online ya, ada beberapa siswa yang mungkin di rumahnya bukan karena kuotanya, tapi sinyalnya mungkin ada yang susah ya, seperti itu. Jadi itu membuat kurang maksimal juga. Kemudian pada saat pengumpulan tugas, saya harus dikejar-kejar terus, harus dikit-dikit terus, saya itu. Ada yang orang tuanya sibuk, jadi kurang pendampingan juga. Masih banyak lagi sebenarnya dukanya ya, ketika pengoreksian tugas-tugas itu sebenarnya membuat saya kesulitan seperti itu. Untuk sukanya mungkin lebih sedikit ya. Kalau sukanya paling saya dapat ilmu baru, ilmu kayak bikin video, biasanya ngajarnya lewat live, itu kita bikin video ya, tiap materi kita bikin video, diupload di YouTube, kemudian bikin worksheet ya dari Google Form ya, yang biasa kita dari kertas ini langsung online seperti itu, dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Bu. Jadi sukanya ada adaptasi teknologi yang bisa Bapak pelajari ya di masa pandemi ini ya, sama dengan guru-guru lainnya yang awalnya mungkin ogah-ogahan nih memanfaatkan teknologi, tapi sekarang mau nggak mau ya Pak ya, harus mau mengenal dan berkenalan dengan canggihnya teknologi saat ini yang sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi kita baru memanfaatkannya gitu kan. Nah, biasanya kita cuma sebagai viewers, bukan sebagai user atau kreator, tapi saat ini kita menjadi makers, menjadi kreator gitu ya untuk membuat video-video itu. Bahkan nggak jarang juga ada yang jadi talent, karena kita yang mengajar, kita jadi talentnya, kita tahu nih kurangnya di mana. Oh ternyata kurang senyum ya kalau di kamera. Nah kayak gitu nih, seru kan sahabat sekolah dasar. Ternyata Pak Guru, Bu Guru juga belajar, bukan kalian aja ya. Nah kemudian ke Bu Setia nih. Bu Setia, kalau Bu Setia suka dukanya apa Bu? Ya, kalau untuk suka dukanya pasti semuanya hampir sama ya, Bu ya. Karena memang kita kondisinya memang sedang pandemi gitu nggih. Hampir sama dengan Pak Ferry tadi, seperti itu. Kalau untuk dukanya ya, saya dukanya dulu. Karena saya mengajar kelas 1 SD, sudah pasti lebih, istilahnya lebih ribet, Pak nggih. Jadi kan kelas 1 ini kan mandiriannya kan belum ada. Nah, jadi ketika saya mengajar via online atau via Zoom itu, cenderung saya lebih kesusahan.
malah lebih menyenangkan ketika saya mengajar langsung seperti itu nggih. Kalau mengajar online kadang anak masih memiliki rasa takut, malu seperti itu. Jadi ketika pembelajaran, ketika dipanggil, ketika tanya jawab, kadang masih ada yang lari atau ngumpet seperti itu, Ibu. Kalau untuk sukanya ya pasti kita bisa melek teknologi nggih. Sebelumnya saya belum bisa membuat video, tapi ketika kita dipaksa nggih, istilahnya dipaksa untuk bisa, jadi alhamdulillah saya sekarang sudah bisa. Kemudian saya juga bisa mengajar dari mana saja nggih, ketika WFH dimanapun kita bisa mengajar online, tidak harus kita ke sekolah apalagi di masa pandemi seperti ini kayak gitu. Jadi kalau untuk kelas 1 memang saya rasa sangat susah Ibu untuk online ini. Saya pengennya itu tatap muka secara langsung. Istilahnya kan seperti itu, walaupun materinya mudah, karena justru ketika materi mudah itu, ketika kita tidak disampaikan secara langsung, otomatis anak itu sangat tidak paham, anak itu nggak ngerti, kayak gitu. Kemarin sempat saya ngajar gitu, kadang ada yang nangis, kayak gitu, seperti itu ya. Kalau Bu Mulyani, monggo nih, suka dukanya apa? Kayaknya pengen sepertinya, sepertinya semuanya sudah terangkum oleh guru hebat, Pak Ferry, Ustazah juga. Itu kendalanya yang kami rasakan mirip sekali. Dukanya memang seperti saya yang suka sekali dengan anak-anak yang bisa tetap langsung, mentransfer ilmu langsung, begitu mudahnya. Tetapi sekarang dengan pandemi seperti ini menuntut saya untuk selalu berkreasi, inovatif, dan sebagainya. Nah, untuk sukanya ini membuka wawasan saya untuk selalu ikut webinar-webinar, terutama yang kemarin di Suite yang sangat mendukung untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Dan saya pun selalu berusaha dengan teman-teman kami yang atas petunjuk dari KS yang membuat grup sendiri, yaitu Smart Guru, Smart Teacher di situ. Nah, kita bersama untuk membuat kuis, untuk membuat pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik. Dan alhamdulillah dari pembelajaran di musim pandemi ini, kami juga tetap bahkan semakin berkarya, semakin maju. Buktinya tadi, Noya, kami mengadakan pendekatan dengan wali murid, dengan pembelajaran jarak jauh pula, pelatihan, sehingga alhamdulillah mohon doanya ini dalam waktu dekat tanggal 22 akan maju lomba bercerita di tingkat provinsi. Dan masih banyak lomba-lomba lain yang memang kita ingin memotivasi anak didik kami, walaupun pandemi bukan masalah bagi kami. Begitu mungkin yang dapat saya. Menarik banget ya Bu Mulyani ya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu guru kalau bikin grup WA tuh biasanya janjian nih mau makan di mana gitu kan, foto-foto gitu kan, foto-foto piknik gitu kan. Tapi sekarang sharingnya justru sharing materi, sharing ilmu, diskusi, memberikan strategi-strategi pembelajaran yang menyenangkan untuk sahabat sekolah dasar yang ada di sekolah-sekolah ya tentunya ya. Nah sekarang Bu Witi nih, Bu Witi. Kemarin suka dukanya apa sih Bu ketika pandemi ini? Ya, terima kasih Bu. Untuk suka dukanya, saya mulai dari dukanya dulu ya, biar sedih dulu baru senang seperti itu. Kalau dukanya itu tentu sudah semuanya terangkum sama Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah disampaikan, tapi khusus saya yang sangat kerasan gitu ketika Zoom meeting seperti itu. Kalau tadi yang sudah diungkapkan sama Ustazah Setia, anaknya malu-malu dan sebagainya, tapi karena saya mengajar di level atas, level 5, itu justru sudah semakin pintar Ibu. Anak-anak sudah menguasai handphone sehingga justru mereka ketika diajar itu ada beberapa siswa itu justru mematikan kamera ya, dan kita tidak tahu ini anak sebenarnya mengikuti pembelajaran atau tidak. Ketika dipanggil diam saja, tapi ada namanya saja, ada huruf N, huruf A, huruf B, atau nama seperti itu. Tapi kita tidak tahu anak ini sedang apa gitu. Walaupun kami sudah melakukan berbagai peringatan, kemudian ada general juga dengan wakil kepala sekolah, awal-awal oke, menyalakan kamera, tapi nanti beberapa pekan kemudian ditutup kembali. Bahkan kami juga sudah berkomunikasi dengan orang tua, tetap ya us saja seperti itu, tapi tetap
nggak enak seperti itu untuk mengajar via daring. Kemudian yang kedua yang sangat saya rasakan itu adalah pengelebuhan Ibu. Ketika tatap muka, kita tahu mana anak-anak yang high, middle, atau low. Sedangkan kalau daring seperti ini, banyak sekali bermunculan siswa-siswa yang high semuanya. Ya, karena walau alam Ibu, di rumah itu nggak tahu bagaimana mereka mengerjakan, ya, apakah dengan bantuan orang tua atau mungkin pendampingan orang tua yang luar biasa, ya, benar-benar didampingi sehingga nilainya sangat melejit, melampaui anak-anak yang nilainya 10 besar. Jadi saya itu masih meraba-raba mana yang berkemampuan high, middle ataupun low seperti itu, karena hampir semuanya ini nilainya wah luar biasa sekali, melonjak kayak gitu, dan rata-rata itu tinggi-tinggi seperti itu. Walaupun kami sudah mendapatkan informasi dari level sebelumnya, anak-anak yang ikut bimbingan prestasi memang sudah ada, kita tahu, hanya ada siswa-siswa yang bermunculan, siswa baru itu nilainya bagus sekali, bahkan yang dulunya low bisa menjadi 10 besar kayak gitu. Nah, itu masih menjadi PR kami bagaimana dalam pengolahan nanti ketika sedang bertatap muka. Kemudian yang sukanya, alhamdulillah di pandemi seperti ini tentu untuk teknologi saya juga sudah mulai sedikit menguasai pembuatan video dan lain-lain. Kemudian di pandemi seperti ini juga saya itu lebih dekat dengan wali murid. Karena secara tidak langsung, guru itu tidak hanya melayani siswa, tapi guru juga melayani wali murid. Ya, karena pada awalnya itu belum bisa masuk GCM, belum bisa masuk Zoom, itu ramai sekali. Semuanya bertanya ke wali kelas, semuanya harus kita tampung, semuanya harus kita layani. Kemudian dari situ kita bertukar informasi terkait anak, kegiatannya bagaimana di rumah, ibadahnya bagaimana, pembelajarannya bagaimana, sehingga alhamdulillah walaupun kita tidak bertemu dengan wali murid, tapi dengan kondisi seperti ini justru kita dekat dengan wali murid. Seperti itu, Ibu. Harusnya tuh Bu Witi senang banget kan ya, karena anak-anaknya mendapatkan nilai yang di atas rata-rata. Artinya bersyukur meskipun mereka mematikan kamera, ternyata mereka itu menyimak gitu kan. Ya, alhamdulillah. Karena kan anak-anak ya, kita yang dewasa aja kalau rapat harus di depan laptop nih 15 menit udah rasanya kayak via aja nih udah bergeser kanan, geser kiri, minum, ngemil gitu kan. Apalagi anak-anak gitu. Terus kalau tadi kedekatan dengan orang tua sebenarnya memang idealnya tanpa harus ada pandemi pun komunikasi antara orang tua, guru dan sekolah itu memang harus optimal ya, karena kan kita tidak tahu nih, mungkin bisa jadi kebalikannya nih, ada anak yang di rumah itu nggak pernah nurut sama orang tuanya, tapi pas di sekolah tuh nurut gitu, atau kebalikannya pas di sekolah kayaknya nggak pernah nurut, tapi kalau di rumah anaknya manis sekali, sehingga ketika ada hal-hal yang disampaikan ke orang tua, orang tuanya mengelak, oh tidak, anak saya tidak seperti itu. Jadi dengan pandemi ini akhirnya sadar ya, khilaf dan pengakuan dosa ya semua guru ya. Kami ingin dengar nih strategi dari sekolahnya Bapak Ibu ketika mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka yang akan segera kita laksanakan. Nih kita dengar dulu dari Bu Mulyani ya Bu. Silakan Bu. Oke, baik, untuk di sekolah kami untuk mempersiapkan tatap muka, yang pertama adalah kita bekerja sama dengan gugus COVID. Sementara kemarin sudah diperiksa untuk kesiapan SD kami, yaitu terutama kelas-kelas kami, lingkungan kami sudah diperiksa, dan untuk tempat cuci tangan, hand sanitizer, kami sudah menyiapkan. Lalu untuk tata ruangan kelas, ini juga diatur sedemikian rupa, satu kelas itu maksimal 8 siswa yang nantinya. Nah, nantinya akan dibuat kloter mungkin seperti itu atau buat shift untuk pembelajarannya. Nah, ini kami siapkan itu satu pembelajaran atau satu shift itu 2 jam maksimal dengan tidak ada istirahat. Begitu. Nah, kita juga sudah mempersiapkan untuk pulang dan masuknya dengan 2 pintu yang berbeda.
Dan untuk yang pengunjung, untuk yang penjemput siswa-siswa, karena memang kami anaknya jauh-jauh rumahnya, itu juga kami sudah mempersiapkan jadwal tertentu. Nah, itu untuk kesiapan kami, baik untuk fisiknya saja. Lalu yang untuk pembelajarannya, tentunya kami di tiap-tiap kelas itu sudah ada terpasang LCD, sehingga untuk memudahkan kami untuk pembelajarannya. Dan setiap kelas pun sudah kami pasang untuk bisa internet, sehingga biasa yang kami lakukan, kita bisa searching-searching di Google, dan kami juga sudah punya link tersendiri seperti itu. Nah, sehingga mungkin nanti dalam pembelajaran akan lebih menarik, dan insya Allah kita akan lebih komunikatif, lebih inovasi agar anak-anak nanti semangat untuk belajar, semangat untuk bertemu dengan guru, semangat untuk bertemu dengan anak. Dan yang paling penting adalah kita mengutamakan kesehatan. Seperti itu. Kalau project based learning-nya juga udah disiapin belum nggak sih Bu? Karena untuk masa transisi kan anak-anak nggak langsung jet lag masuk ke materi ya, mungkin bisa bermain sambil belajar gitu. Ada nggak sempat diskusi gitu di sekolah tentang oh nanti anak-anak kita ajak bermain dulu ya, project based learning sambil belajar gitu. Oke. Sudah ada kesiapan itu belum nggak sih Bu? Ada, yaitu kami yang cerita tadi yang kita membentuk Smart Teacher. Di sana kita sudah mempersiapkan kuisis. Begitu. Jadi nanti kita akan belajar sambil bermain. Ada tebak-tebakan yang perlu dilaksanakan di kuisis tersebut, dan ada live workshop itu juga sudah kami persiapkan. Bahkan di pembiasaan pagi itu kita sudah share dengan satu kali link, kita klik sudah ada di situ pembiasaan pagi seperti itu. Nah, ya menarik sekali ya. Nah, sekarang kita mau dengar nih cerita dari Bu Witi. Bu Witi, ini bisa diceritakan singkat aja nggak sih Bu, persiapan terutama untuk pembelajarannya Bu, biar anak-anak nggak jet lag nih, begitu masuk langsung, ayo anak-anak kita kejar materi nih yang sudah tertinggal 1 tahun lebih nih, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih Bu strategi untuk biar anak-anak seneng di kelas, kemudian senang masuk sekolah gitu-gitu? Silakan Bu Witi. Ya, tentu ya, dari kami sudah mempersiapkan beberapa strategi. Selain dari protokol kesehatan juga kami mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Selain fasilitas-fasilitas yang sudah ada, kami juga akan mengemas pembelajaran yang menyenangkan, di mana di situ anak-anak itu tidak stres, wah ini banyak sekali materinya dan sebagainya, tapi kita akan mengemas dalam bentuk praktek seperti itu Bu. Kita bisa memilih beberapa materi yang memang itu bisa digunakan untuk dipraktikkan, baik itu pelajaran-pelajaran tematik ataupun yang lain. Jadi nanti anak-anak secara tidak langsung, oh ternyata saya juga sudah belajar melalui kegiatan-kegiatan praktik ataupun game seperti itu. Selain itu, supaya anak-anak juga tidak bosan, di awal selain kita juga sudah ada kegiatan yang namanya pagi ceria Ibu, berdoa, kemudian ada game juga, biasanya kita selipkan dengan speaking, dan kita juga sudah mempersiapkan speaking yang seperti apa yang cocok pada masa pandemi, seperti itu Ibu. Nah, itu menarik sekali ya. Tadi kalau gurunya aja, kalau dilihat tuh semangat gitu mempersiapkan proses pembelajaran tatap mukanya. Harapannya sih siswanya juga semangat ya. Bermain sambil belajar gitu. Dan berkolaborasi, gotong royong gitu kan ya. Nah, sekarang ke Pak Ferry nih. Pak Ferry kayaknya udah ngangguk-ngangguk pengen segera cerita nih. Ini loh Bu, pembelajaran saya nanti itu kayak gini loh Bu. Gitu. Jadi, monggo Pak Ferry. Oke, baik. Untuk pembelajaran di S1 kurang lebih mungkin hampir sama ya seperti S2 karena masih Pakuliasa seperti manajemen. Mungkin ya dari pagi ceria selain speaking, kemudian ada motivasi, game dan lainnya. Kita tekankan karena kita sekolah Islam, kita motivasi lagi sentuh rohani mereka dengan pelajaran Al-Quran ataupun pelajaran agama, kita sentuh rohani mereka tidak hanya untuk senang-senang saja kita belajar, tapi ingat tujuan kita belajar di dunia adalah untuk di akhirat nanti. Nah dengan itu, insya Allah selain mereka bersenang-senang, mereka akan kuat semangat dengan sendirinya untuk mengikuti pembelajaran. Nah untuk guru-gurunya, alhamdulillah dari yayasan ini kita sudah diberikan banyak sekali pelatihan ya, bahkan mungkin bisa beberapa langkah lebih maju dari sekolah yang lain. Misalnya sebelum kurikulum 13 ataupun itu dikeluarkan, kita sudah belajar dulu. Nah, mungkin nanti ini akan ada kurikulum baru. Alhamdulillah kita mungkin akan difasilitasi
kemarin ada pelatihan kayak AKM segala macam. Nah, insya Allah itu untuk pembelajaran kita sebagai guru untuk mempersiapkan di pembelajaran di tahun yang akan datang. Selain itu dari sekolah kita juga sudah sebenarnya dosen dari semester 1 ya, kita untuk membuka, kita sudah mengajukan ke bupati dan juga sudah dikunjungi juga oleh pemerintah. Kita sudah bikin video sosialisasi kepada wali murid ya, dengan yang sangat menarik, dari mulai siswa masuk sekolah sampai saat belajar, kemudian saat istirahat, sampai masuk WC, keluar WC, sampai keluar, kita sudah bikin videonya dan sudah diunggah di YouTube dan sudah disosialisasikan ke wali murid. Tapi pada saat itu Banyumas zonanya zona merah lagi, jadi belum diizinkan. Nah, mungkin di semester ini dan semester depan kita insya Allah sudah siap, dan guru-gurunya sudah divaksin juga dengan segala kekuatan ya. Kita insya Allah sudah siap dengan fasilitas yang ada. Insya Allah kita sudah siap seperti itu. Iya, semoga ya Pak ya, ikhtiarnya adalah ketika sudah divaksin, harapannya kita sehat, bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry, untuk indikator profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Itu yang paling penting banget, yang mungkin pada saat pembelajaran jarak jauh dirasa kurang optimal ya Pak ya, dalam guru-guru mendampingi, meskipun orang tua di rumah juga sudah mendampingi secara optimal untuk nilai-nilai karakter pada peserta didik. Nah, kita beralih nih ke Ibu Satya. Silakan Bu Satya. Singkat ceritakan strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Kalau untuk strategi pastilah sama dengan Bu Mulyani dari Kranji, terutama terkait fasilitas, sarana dan prasarana, pastilah kita adakan untuk fasilitasnya seperti itu. Kemudian untuk strategi pembelajarannya sudah pasti saya sama dengan Pak Fedi dan Bu Witi ya, karena memang kami satu yayasan, jadi memang kita satu tujuan gitu untuk strategi, karena kan kemarin kebetulan saya sudah pernah melaksanakan PTM secara tatap muka 1-2 kali seperti itu, dan alhamdulillah anak-anak sangat senang ketika PTM itu. Jadi di kami itu tidak pernah yang namanya menumpuk materi ataupun menumpuk tugas Ibu. Jadi untuk materi kita sudah persiapkan 1 bulan sebelumnya. Ketika kita belum masuk tema 5, berarti di tema 4 kita sudah merencanakan program materi apa yang kita sampaikan, tugas apa yang kita sampaikan, proyek apa yang nanti akan kita buat. Jadi kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ketika sudah masuk ke tema, jadi kita tinggal melaksanakan saja, sehingga ketika kita nanti masuk untuk PTM sudah pasti kita sudah punya strategi yang insya Allah akan membuat anak itu senang, karena sekarang pun sudah banyak murid dan juga orang tua yang menghubungi wali kelas, terutama saya, kapan ini masuk sekolahnya, seperti itu. Mereka sangat senang, walaupun mereka baru 1 atau 2 kali berangkat, tapi antusias mereka itu sangat senang, apalagi kan mereka belum pernah merasakan sekolah kemarin juga masuk juga paling cuma 7 anak, 8 anak, dan walaupun sudah masuk juga mereka belum mengenal teman satu dan yang lainnya. Makanya ketika besok masuk, apalagi anak kelas 1 sudah pasti sangat antusias, dan saya juga sangat senang karena pembelajarannya jauh lebih bermakna, jauh lebih menyenangkan seperti itu. Jadi apa yang saya pelajari juga tidak sia-sia, yang nantinya akan saya sampaikan ke siswa, seperti itu Ibu. Untuk sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara, tadi kita sudah mendengar ya guru-guru inspiratif. Jadi jangan sampai nih ketinggalan. Kalau kalian ada guru-guru inspiratif yang ingin bergabung dalam program acara Ngobrol Pintar bersama sahabat sekolah dasar, Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, silakan langsung cantumkan atau mention di chat box ataupun di media sosial kami untuk menyebutkan nama gurunya, nama siswanya, dan juga nama sekolahnya untuk bisa segera dihubungi oleh tim dari Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah, karena ini udah
udah lebaran loh, udah mau memasuki tahun ajaran baru nih. Tapi kapan ya kita bisa kembali ke sekolah? Kita akan langsung tanya-tanya nih ke orang tua, dukungannya seperti apa sih untuk bisa mengawal putra-putrinya dalam melaksanakan proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Di sini sudah ada Pak Basuki, sudah ada Mama Cikita, ada Ibu Titi, dan juga Ibu Lita Desta dari Purwokerto juga nih semuanya sahabat sekolah dasar ya. Nah, silakan kepada Ibu Titi Yuniarti, dukungan Ibu. Saya selaku orang tua sangat mendukung untuk pembelajaran tatap muka yang kiranya segera untuk dilaksanakan, karena sudah 1 tahun tidak ada tatap muka untuk anak-anak, tentunya sangat banyak momen yang hilang dari kegiatan pembelajaran ini. Pak Basuki, baik, kalau dari saya selaku orang tua juga sangat menanti-nanti ya, Bu ya. Rindu sekali anak-anak saya ya ini untuk bisa hadir lagi ke sekolah karena memang sudah kurang lebih hampir 1 tahun untuk pembelajaran jarak jauh ini sudah tidak efektif. Nah, kalau dari Ibu Lita Desita, silakan Ibu. Ya, saya sebagai orang tua murid merasa sudah menunggu, sudah menanti adanya pembelajaran tatap muka, dan kami sebagai orang tua juga menyiapkan apa yang bisa kami lakukan, yaitu antara lain memastikan bahwa imun anak kami itu baik dengan memberi asupan makanan yang bergizi, sehingga nantinya ketika mereka harus tatap muka di sekolah, setidaknya kami bekali anak-anak dengan imun yang siap, yang oke, yang sehingga insya Allah sehat lah nanti di sekolahnya gitu. Kalau ke Mama Cikita nih, silakan Ma. Oke, baiklah. Saya sebagai selaku orang tua, saya berharap pembelajaran offline segera terrealisasi, karena mungkin anak udah merasa jenuh ya, karena udah pembelajaran online selama 1 tahun itu tuh benar-benar membuat anak jenuh di rumah. Jadi saya berharap semoga segera terrealisasi. Nah iya, keren banget ya Ibu ya. Oke, sebelum kita menutup nih sahabat sekolah dasar yang ada di rumah, kita ingin tahu dong harapan orang tua untuk putra-putrinya saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka nanti. Pesan apa sih dari orang tua untuk para sahabat sekolah dasar, untuk anak-anaknya, putra-putri tercintanya? Silahkan singkat saja kepada Mama Cikita, monggo Ma. Apa yang ingin disampaikan untuk putra-putrinya? Pembelajaran offline semoga segera terrealisasi dan protokol 5M berjalan dengan baik. Begitu. Oke, Bu Titi, silakan Bu Titi. Iya, selalu membekali untuk anak-anak dengan hand sanitizer, masker ekstra ya. Kadang dibungkus plastik itu di dalam tasnya, barangkali lepas pengaitnya kayak gitu ya. Memastikan untuk alat tulisnya juga lengkap dan sudah diraut kayak gitu ya, sehingga misalnya butuh 2 atau bolpen juga sediakan 2, sehingga tidak akan menyebabkan anak kita meminjam peralatan dan membawa bekal, tentunya bekal makanan, minuman yang sehat gitu, agar pada saat istirahat yang ada di kelas duduk manis gitu, makan bekalnya dengan nyaman tanpa perlu enak temennya itu kayak gitu ya. Itu kan penting sekali gitu, karena memang prokesnya itu yang harus dilaksanakan. Kepada anak-anak itu diwanti-wanti terus, apa ya bahasa Indonesianya, diwanti-wanti, diingatkan selalu supaya tetap menjaga 5M, dan harapannya kepada sekolah, guru-guru itu juga melakukan pengawasan yang melekat ya. Jadi anak-anak tidak ditinggal di kelas sendirian kayak gitu, sehingga bisa terjadi kerumunan. Ya, pokoknya selalu mendampingilah. Kita di rumah menyampaikan ke anak untuk selalu menjaga, sekolah juga demikian. Terima kasih. Ya, luar biasa nih kalau Bu Lita nih.
Iya, kalau saya sangat berharap sekali mudah-mudahan pembelajaran tatap muka bisa segera terlaksana, dan untuk sekolah kami titipkan anak-anak kami kelak ketika tatap muka di sekolah. Kami yakin atas kerjasama sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru akan bisa mengawasi dan menjaga anak-anak kami di sekolah sehingga dapat menerapkan protokol kesehatan yang baik dan dapat menjadi sebuah sistem sekolah dan nyaman untuk anak-anak kami. Baik, seperti itu. Keren banget ya Mami Lita, Mama Cikita, dan juga Bu Titi. Kita mendengar dari Ayah Basuki nih. Kalau dari sosok ayah nih kira-kira pesannya apa ya untuk putra-putrinya? Monggo Bapak Basuki. Ya, baik. Terima kasih. Intinya hampir sama dengan ibu-ibu tadi ya, mama-mama semuanya. Sebagai seorang ayah tentunya berpesan kepada anak ya atau putri saya. Yang pertama, selalu menjaga kesehatan, kemudian senantiasa melaksanakan 5M, kemudian dari rumah tentunya saya siapkan untuk masker, kemudian hand sanitizer, dan sebagainya. Kemudian kepada pihak sekolah juga kami berharap untuk benar-benar melaksanakan protokol kesehatan, karena memang di masa pandemi adalah kesehatan nomor 1. Kemudian untuk anak-anak yang lain, anak di rumah ini juga senantiasa kita dorong dan kita beri semangat, kita beri motivasi agar belajar nanti ketika sudah tatap muka juga bisa kembali ya moodnya, karena memang sudah selama 1 tahun ini sudah cukup lama ya anak-anak tidak belajar secara tatap muka. Mungkin itu Bu Fia dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Ayah, Bunda, Mama, dan juga sahabat sekolah dasar yang ada di seluruh Nusantara. Tadi kita sudah mendengar ya dukungan dari orang tua hebat kita untuk bisa segera melaksanakan proses pembelajaran tatap muka setelah vaksinasi dari guru dan juga tenaga kependidikan kita. Nah, pesan kami dari Direktorat Sekolah Dasar adalah tetap menjaga kesehatan dan keselamatan itu yang utama untuk kita semua. Jadi, meskipun sudah melakukan vaksin, meskipun sudah menerapkan protokol kesehatan, bukan berarti kita abai untuk tidak memakan dengan asupan gizi seimbang, istirahat yang cukup tentunya, dan menjaga kebahagiaan ya. Jadi, kalau ada tugas yang kiranya memberatkan, nggak usah dipikir berat-berat nih. Enteng aja, udah ntar juga selesai sendiri gitu kan. Jadi untuk sahabat sekolah dasar, terus semangat. Kita akan mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Sudah tidak sabar kan ketemu dengan sahabat dan juga guru tersayang. Nah, Kak Fia pamit undur diri dalam program Ngobrol Pintar bareng sahabat sekolah dasar, Direktorat Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Guru hebat, pada Bapak Ibu Guru hebat pada pagi hari ini. Kemudian ada Ayah, Bunda, Mama, Papa, yang hebat juga pada pagi hari ini, dan juga tentunya anak-anak inspiratif, kreatif, dan inovatif yang nggak kalah keren pada pagi hari ini. Oke, saya Pia pamit undur diri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.